Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk ke alur ceritanya, bagi kalian yang baru bergabung dan ketinggalan part sebelumnya, silahkan cek di playlistnya ya. So, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Selfish Rich Man's Food Bag. Syarat untuk mendapatkannya sederhana, masak dan makanlah makanan sebanyak mungkin saat bulan muncul. Satu syarat ini mungkin sederhana, tapi ada syarat lainnya, yaitu menjadi egois. Orang yang memasak dan memakan makanan terbanyak sendirian, dan tidak membaginya dengan siapapun adalah satu-satunya orang yang akan mendapatkan hadiah ini. Dalam situasi di mana semua orang mengamuk demi mendapatkan persediaan makanan, mereka harus mengatasi setiap rintangan dan dengan lahap mengonsumsi makanan tersebut. Orang yang merancang misi ini memiliki selera humor yang aneh. Kau harus tetap tenang, bahkan dalam keadaan seperti ini. Tiba-tiba ada seseorang yang melangkah maju dari kelompok itu. Jiseon yang melihat orang tersebut terkejut dan memanggilnya. Yah, orang tersebut adalah Taesung. Jiseon dia bertanya apa Taesung baik-baik saja. Taesung yang mendengar itu dia meneriaki Jiseon dan menyuruhnya diam, karena bisa-bisanya Jiseon meninggalkannya sebelumnya. Jiseon pun menjawab jika mereka berdua hanya pergi untuk mendapatkan bantuan. Taesung yang mendengar itu semakin geram dan berteriak jika apa yang Jiseon katakan adalah omong kosong dan jika saja mereka berdua tidak melarikan diri maka dia akan, namun bos dari kelompok itu menyela perkataan Taesung dengan mengatakan untuk Taesung tenang sekarang, dan melanjutkan jika newbie seperti Taesung mungkin harus tenang. Lalu bos itu berkata pada Hanso jika dia senang bertemu lagi, dan memuji Hanso karena memiliki banyak skill. Lalu bos itu bertanya pada Hanso di mana Hanso mendapatkan daging tersebut, dan meminta Hanso jadi anak yang baik dan memberitahunya. Di sisi lain Hanso terus makan dan merespon, jika ada daging di mana saja, dan kenapa bos itu bertanya padanya, dan tentunya Hanso tidak harus menjelaskan seperti apa bentuk daging itu kan tanya Hanso. Bos itu pun memandangi Hanso dan bergumam jika Hanso benar-benar memakannya, karena mereka pernah meminta orang lain mengujinya, dan mereka masih menderita dehidrasi karena racunnya, namun Hanso masih memakannya seolah tidak ada apa-apa. Bos itu kembali berkata jika kelihatannya Hanso menemukan cara memakannya dengan aman. Hanso pun merespon dan menjelaskan, jika bos itu mendidihkannya dalam darah goblin, dagingnya bisa dimakan, dan menyuruh bos tersebut mencobanya. Bos itu pun terdiam memandangi Hanso, dan mengingat perkataan Taesung yang dimana Taesung mengatakan jika Hanso memiliki kekuatan super, Taesung juga bilang jika kekuatannya itu membantunya mengamankan item berharga dari stasiun. Dan bos itu merasa hari ini adalah hari yang sempurna untuk melawan Hanso, walau ada jarak dalam skill, tapi bos itu merasa dia memiliki keuntungan dengan jumlah, ditambah, lawan mereka hanyalah warga sipil berusia 20-an. Bos itu menyeringai dan melanjutkan gumamannya, jika Hanso mungkin terbiasa melawan monster, namun bukan berarti Hanso ahli dalam melawan manusia. Dia pun bertanya pada Taesung, apa yang akan Taesung lakukan yang seorang newbie, itu membuat Taesung terkejut. Bos itu pun menyuruh Taesung untuk pergi dan makan seraya mengobrol dengan teman-temannya, karena bagi bos itu tidak berlebihan jika Taesung meminta untuk seorang teman. Taesung pun dia bergumam, kenapa dia harus mau berteman dengan seseorang seperti Hanso, dan kenapa bos itu memerintah dirinya. Taesung merasa itu akan bijaksana apa yang dilakukan bos tersebut, untuk tidak menimbulkan keributan di depan banyak orang. Terlihat Hanso yang mulai bangkit dari duduknya, dan Taesung perlahan mendekat seraya berkata jika bos itu benar dan mengajak Hanso mengobrol sebentar.
Yumihe yang melihat Taesung terus berjalan maju, dia berteriak menghentikan Taesung agar jangan mendekat dan jangan melewati garis yang sudah Hanso buat. Taesung yang mendengar itu dia berteriak kesal pada Yumihe dan menyuruh Yumihe diam, dan menganggap jika Yumihe sama saja dengan mengatai Yumihe jalang dan mengancamnya untuk tunggu saja. Hanso yang melihat itu dia berkata jika kelihatannya ini adalah akhir dari Taesung, Hanso pun bergumam agar Eres tidak menyalahkan dirinya, dan serak, sebuah tebasan Hanso lancarkan ke arah kaki Taesung. Taesung terdiam dan belum menyadari sesuatu, namun tiba-tiba dia kehilangan keseimbangannya dan terjatuh dan bertanya-tanya kenapa. Dan setelah melihat kakinya terpotong dia baru menyadarinya dan berteriak kesakitan dengan kencang, "Kakiku!" Bos tersebut yang melihat itu dia berkata bajingan gila sialan dan bertanya-tanya apa Hanso gila. Semua orang dibuat terkejut, Taesung berteriak dan mengutuk, karena bagaimana bisa Hanso menyebut dirinya manusia? Bagaimana bisa Hanso melakukan hal tersebut padanya? Yumihe hanya memajamkan matanya tak berani melihat. Taesung terus mengumpat, "Sampah sialan, semua ini karena sepotong daging." Teriakan Taesung membuat Sang Jin berkeringat dingin ketakutan. Taesung pun berkata pada kelompok bos tersebut, dan menyuruh mereka lebih baik berpikir dengan hati-hati, karena Hanso melakukan ini hanya karena berbagi makanan, dan jika Hanso jadi lebih kuat, apa mereka pikir Hanso akan melepaskan kelompok tersebut, dan Hanso akan menghabisi mereka semua demi Rune, dan menyarankan mereka untuk lebih baik menghabisi Hanso sekarang, dan apa kelompok itu pikir mereka akan bisa menandingi Hanso, dan mencemooh para idiot tersebut. Bos itu pun menyuruh semua bawahannya untuk bersiap. Pemimpin bawahan tersebut sedikit ragu, namun setelahnya dia memasang wajah serius dan bergumam jika apa yang Taesung katakan benar, Hanso tidak terlihat ingin melawan mereka sekarang, tapi, jika Hanso jadi lebih kuat nanti, Hanso bisa mengalahkan kelompok mereka dengan mudah. Dia merasa karena kelompoknya memiliki senjata, dan dengan tubuh Hanso bersinar dalam cahaya bulan, maka Hanso tidak akan bisa melarikan diri. Dan mereka harus menyingkirkannya sekarang juga, namun dia sedikit ketakutan dengan tatapan Hanso. Dia mengutuk, murid macam apa yang mempunyai sorot mata seperti itu, dan apa yang telah Hanso lewati. Hanso pun bergumam, jika Eres dan Keldian akan sering berdebat, meski setelah memutuskan untuk bekerja bersama-sama. Eres bilang jika Hanso tidak seharusnya membuat musuh dengan mudah, tapi Keldian bilang jika musuh sudah di depan mata, maka Hanso harus menghancurkan mereka sepenuhnya, karena jika tidak dilakukan, suatu hari mereka akan mengalahkannya. Hanso dan Eres sependapat dengan fakta itu. Hanso pun mengeluarkan rune di tangannya. Pemimpin bawahan itu berkata, tipuan apa yang akan Hanso keluarkan sekarang? Dengan rune yang mengambang di tangannya, Hanso menyeringai. Pemimpin kelompok itu kembali berkata, karena sekarang telah jadi seperti ini, lebih baik menghancurkannya jadi debu. Dia pun memerintahkan semua bawahannya menghabisi Hanso. Hanso yang sudah bersiap dia berkata, karena mereka telah memulai ini, sebelum malam berakhir, Hanso menekuk kakinya dan setelahnya langsung menerjang dengan kecepatan di luar nalar. Hanso kembali berkata jika biarkan Hanso menguji misi ini pada mereka. Mereka yang melihat Hanso tepat berada di dekat mereka pun sangat terkejut dengan kecepatan Hanso. Pria itu tak percaya, bagaimana bisa Hanso bergerak seperti itu. Hanso pun melancarkan tebasan dan mengatakan jika ini akan sakit. Serak, serak, teriakan pun terdengar. Bos dari kelompok itu pun terdiam melihat serangan yang Hanso lancarkan. Dia bergumam apa Hanso menyerap semua rune tersembunyi. Dia pun memikirkan resikonya, jika terus begini, bos itu memerintahkan anak buahnya untuk jangan kabur,
karena mereka lebih banyak, dan mereka harus menggunakan keuntungan tersebut, namun tidak ada yang mendengarkannya, hingga akhirnya dia berhadapan dengan Hanso. Dia mengutuk kesialannya, dan berkata pada Hanso, "Apa Hanso pikir jika bos itu akan mundur, bocah sialan?" Saat Hanso mulai melangkah mendekatinya, bos itu berkata jika Hanso harus memikirkan ini, dan apa Hanso pikir jika Hanso akan baik-baik saja setelah mengambil nyawa seseorang, karena itu berbeda dengan membunuh para monster, dan apa yang Hanso lakukan sekarang adalah pembunuhan, dan itu bukan sesuatu yang bisa dianggap ringan oleh bocah seperti Hanso. Setelah menyelesaikan perkataannya, serak, Hanso langsung menebasnya yang membuat bos itu terkejut. Setelahnya cairan merah menyembur dari tubuhnya, yang membuat bos tersebut kehilangan nyawanya. Hanso hanya memandanginya tanpa khawatir. Terlihat semua orang sudah tumbang di tempat. Pemimpin dari kelompok itu berteriak atas lengannya. Teriakan itu membuat Yonggu dan Jiseon terkejut. Hanso pun berkata pada mereka berdua, karena melihat bagaimana mereka masih tetap di sini, dan haruskah Hanso menganggap mereka berdua ingin bertarung, tanya Hanso, yang membuat mereka berdua sedikit pucat dan ketakutan. Setelahnya mereka berdua pun langsung berlari, dan Hanso pun berbalik dan saat menyarungkan senjatanya kembali, dan mulai makan lagi, Yumihe memandangi Hanso. Hanso yang merasakan itu dia bertanya pada Yumihe, "Ada apa? Kalian bisa menatap semau kalian?" Tapi bukan berarti Hanso mau menyerahkannya. Yumihe pun tersenyum kecut, dan menyangkal perkataan Hanso, "Tidak, bukan apa-apa." Suasana di tempat tersebut pun sedikit canggung, malam pun perlahan berakhir, bulan di atas mulai menutup matanya hingga tertutup sepenuhnya. Mereka bertiga pun melanjutkan perjalanannya kembali. Seraya berjalan, Hanso bergumam jika dia makan makanan hampir 3 hari. Hanso gagal dalam semua misi yang berfokus pada manusia, tapi Hanso merasa karena dia mendapatkan kantong tersebut membuatnya berhasil. Menurut penjelasan Ferry, kantong ini melindungi makanan dari cahaya bulan dan meletakkannya di sub ruang di mana kau bisa menaruh apapun. Melanjutkan gumaman Hanso, Hanso merasa jika itu bisa membawa 5 kali lipat, jadi itu berarti makanan untuk 2 minggu. Saat mereka berjalan Yumihe bertanya, apa Hanso yakin tidak apa-apa, karena Hanso tidak membunuh mereka sebelumnya. Hanso terdiam sebentar lalu menghela nafas dan berkata jika Yumihe adalah wanita yang menakutkan. Yumihe pun yang mendengar itu dia mengelak dan sedikit kesal. Tidak, aku tidak begitu, aku hanya mengkhawatirkanmu, ucapnya pada Hanso. Saat Hanso berbalik, Yumihe pun menatap punggung Hanso, dan bergumam jika pantas saja Hanso tidak membunuh mereka. Yumihe merasa jika mereka tidak akan bisa mengalahkan Hanso meski mereka bangun, karena Hanso hanya akan jadi lebih kuat. Yumihe pun membenarkan spekulasinya. Yumihe merasa tidak perlu mengkhawatirkan yang lainnya sekarang, meski, maksudku jika Hanso menggunakan rune mereka dengan membunuh mereka, Hanso bisa menjadi lebih kuat. Mempertimbangkan proses berpikirnya Yumihe merasa Hanso telah menyesuaikan diri dengan tempat ini dengan sempurna, dan hanya itulah cara normal dalam memandang Hanso. Kemudian Hanso bergumam, jika dia bisa melakukannya jika tujuannya hanya untuk membuat dirinya jadi lebih kuat, tapi alasan Hanso kembali ke masa lalu adalah untuk menyelamatkan manusia sebanyak mungkin, dan untuk meminimalkan konflik dan menggabungkan kekuatan. Untuk itu, tugas yang paling penting adalah untuk menetapkan aturan. Persyaratan pertama untuk melakukan itu adalah tidak membunuh manusia demi rune. Hanso bisa membunuh orang dan menggunakan beberapa rune yang mereka miliki, tapi Hanso merasa tetap tidak bisa mengimbangi kontribusi mereka dan mungkin sulit untuk langsung menegakkan aturan tersebut.
tetapi akan lebih efisien saat didirikan oleh sosok yang kuat. Itu sebabnya Hanso tidak boleh terlihat membunuh orang tanpa berpikir panjang. Pembersihan menyeluruh diperlukan, tetapi terlalu banyak orang yang menonton. Yah, seseorang pada akhirnya akan menemukan rune itu. Tiba-tiba Sang Jin berhenti dan berkata jika dia akan berhenti di sini. Yumihe pun bertanya apa yang Sang Jin bicarakan. Sang Jin merasa dirinya tidak lagi bisa pergi dengan Hanso. Yumihe kembali bertanya tapi kenapa sekarang? Hanso pun merespon, tentu, dan menyuruh Sang Jin melakukan apapun yang Sang Jin inginkan, dan dia menghormati pilihan individu apapun itu. Sang Jin pun berbalik dan berlari. Yumihe yang masih memandangi Sang Jin yang pergi tersadar saat suara Hanso mengatakan jika Kenpa Yumihe tidak melakukan apa yang benar-benar ingin Yumihe lakukan. Saat Hanso berbalik dan Yumihe juga berbalik, Yumihe terkejut dan sedikit melangkah mundur. Hanso bertanya pada Yumihe, bukankah Yumihe takut pada Hanso? Yumihe yang mendengar itu dia sedikit tersentak, lalu menundukkan wajahnya dan menjawab jika dia takut, tapi, Yumihe merasa dirinya hanya perlu agar tidak melewati batas, dan Hanso tidak akan membiarkan dirinya bergabung lagi jika dirinya pergi sekarang. Dengan tekadnya dia melanjutkan jika dia akan tetap bersama Hanso sejauh yang dia bisa. Mereka pun saling bertatap muka. Setelahnya Hanso berbalik seraya bergumam jika Yumihe punya intuisi yang hebat, lalu mengajak Yumihe untuk pergi. Shin beralih ke tempat sebelumnya di mana terlihat Taesung yang mencoba untuk bergerak dari tubuh yang berada di atasnya. Dia berkata dengan mencemooh para bajingan itu yang tidak berguna, karena mereka semua hanya bisa berbicara, dan Hanso menghajar mereka habis-habisan. Dan Hanso seharusnya membunuh mereka semua. Taesung dia bergumam jika Kang Hanso sudah membuat kesalahan, karena luka kecilnya sudah mulai pulih, dan begitu Taesung pulih sepenuhnya, dia akan menghabisi semua bajingan di sana. Setelahnya Taesung akan mendatangi Hanso. Taesung sangat geram mengingat kejadian sebelumnya, karena beraninya mereka mengabaikannya, terutama Yumihe. Taesung berjanji tidak akan membiarkannya, kalian tunggu saja. Namun Taesung terkejut dengan kehadiran seseorang di depannya yang dimana itu adalah Sang Jin. Taesung bergumam jika bajingan Sang Jin ini mengamatinya sepanjang waktu, dan kenapa Sang Jin mendekat sekarang? Tidak, ini bisa jadi sebuah kesempatan. Taesung pun meminta Sang Jin untuk mengangkatnya. Aku, tanya Sang Jin. Taesung pun menjawab siapa lagi di sini selain Sang Jin. Taesung pun membujuk Sang Jin. Taesung merasa jika Sang Jin tidak akan meninggalkan dirinya di sini setelah apa yang terjadi sebelumnya, dan meminta Sang Jin bekerja sama mulai sekarang. Dengan begitu, itu juga akan menjadi kesempatan Sang Jin untuk jadi lebih kuat. Bos di belakang yang sepertinya sudah sekarat itu berkata, anak jalang itu. Taesung pun mengejek dan berkata jika bos itu mencoba terlihat mengancam, dan mengatakan jika bos itu sudah sekarat sekarang. Taesung pun menyuruh Sang Jin untuk menghabisi bos itu terlebih dahulu. Sang Jin pun mengambil pisau di depannya. Taesung pun terus mengoceh, kerja bagus, idiot, ucapnya pada Sang Jin, dan melanjutkan sedangkan untuk rune. Karena Sang Jin menghabisi bos tersebut Taesung akan membagi setengahnya dengan Sang Jin, jadi menyuruh Sang Jin untuk tidak khawatir. Namun Taesung terkejut saat Sang Jin malah semakin mendekati dirinya, dan bertanya kenapa Sang Jin mendatanginya. Sang Jin tanpa bicara dia langsung mencengkram kerah baju Taesung yang membuat Taesung terkejut sekali lagi, dan bertanya apa yang Sang Jin lakukan. Sang Jin pun membuka suara dengan berkata jika dirinya mengerti sekarang. Taesung bergumam kenapa Sang Jin sekuat itu. Sang Jin melanjutkan perkataannya, jika Taesung akan mengambil kesempatan, dan Sang Jin harusnya melakukan itu terlebih dulu. Benar, kan tanya Sang Jin.
Taesung pun meneriaki Sang Jin karena omong kosongnya dan meminta Sang Jin melepaskannya. Sorot mata Sang Jin tanpa riak sama sekali, dan tiba-tiba, serak, Taesung terengah-engah dan mengutuk Sang Jin, karena berani menikamnya. Sang Jin berkata jika Taesung yang mengatakannya kan, bahwa Sang Jin harus mengetahui tempatnya, dan Sang Jin merasa sekarang giliran Taesung untuk mengetahui tempatnya, dan Taesung sendiri bukan siapa-siapa. Selama ini apa menyenangkan menggunakan ayahnya untuk membohongi dirinya selama ini? Tanya Sang Jin. Taesung hanya bisa mengutuk kesialannya juga mengutuk Sang Jin. Setelah menghabisi Taesung, Sang Jin seperti orang gila, dia tertawa dan menjatuhkan pisau di tangannya, dan berlutut meluapkan emosi yang selama ini dia pendam karena tekanan yang Taesung berikan padanya. Sang Jin pun mulai tenang dan bergumam agar dirinya jangan jadi lemah hanya karena sesuatu sekecil ini. Sang Jin yakin jika ini bukan masalah besar baginya. Sang Jin merasa ini hanyalah langkah lainnya. Sang Jin pun bangkit dan mulai menghampiri bos tersebut, yang membuat bos itu terkejut dan ketakutan. Dia meminta Sang Jin menunggu dan dengan ramah memanggilnya teman. Tidak bisakan mereka membicarakan ini? Jika Sang Jin membiarkan dirinya tetap hidup, dan mengajak Sang Jin bekerja sama, Sang Jin bergumam, jika sekarang dia mengerti, mengapa Hanso tidak mengejarnya? Bos itu terus berkata jika mereka bekerja sama, mereka bisa jadi lebih kuat, jadi biarkan dirinya hidup. Bos itu memohon, melanjutkan gumaman Sang Jin. Seberapa menyedihkan Sang Jin di mata Hanso, Sang Jin tidak menginginkan perlindungannya, dan jika saja Sang Jin punya keberanian untuk bertarung di sisi Hanso dalam bahaya, jika Sang Jin berkomitmen untuk tumbuh lebih kuat, bukannya gemetar ketakutan karena kekuatan Hanso, bisakah Sang Jin tetap di sisi Hanso, dan jika saja Sang Jin tidak lemah, Hanso tidak akan mengabaikan dirinya. Dan inilah kenapa tidak ada yang berubah sejak dulu, di mana Sang Jin akan meringkuk setiap kali Sang Jin berjalan di atas kulit telur karena seseorang, dan Sang Jin bertekad jika dia akan membuktikan dirinya, dia akan tumbuh lebih kuat seperti Hanso. Jika Sang Jin menggunakan orang-orang bodoh ini dan menyusul Hanso, maka Hanso pun akan melihat dirinya secara berbeda.